Kenapa bisa luka? Ngunyahnya kayak ular. Buru-buru. 2-3 kali kunyah udah ditelan. Makanya makanannya keras. Lambungnya bekerja keras. Puluhan tahun melakukan hal yang sama, lama-lama lambungnya tipis dan luka. Terus asam lambung yang disalahin. Tidak. Asam lambung itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Karena ada luka, asam lambung seperti luka dikasih jeruk nipis, perih. Begitu juga luka dalam lambung itu karena asam lambung jadi perih. Tapi jangan salahin asam lambungnya. Jangan asam lambungnya yang diturunkan. Tapi lukanya yang disembuhkan. Dengan cara apa? Ya perbaiki pola hidupnya. Kalau makan mulai sekarang jangan buru-buru. Satu. Yang kedua, di saat makanan itu sampai ke lambung, lambung mengeluarkan apa tadi? Asam lambung. Sampai dalam usus mengeluarkan enzim. Enzim protease merubah protein menjadi asam amino. Enzim lipase merubah lemak menjadi asam lemak. Gak usah dicatat kalau yang itu. Pusing nanti. Nah, sampai di dalam darah, asam amino, asam lemak, oksigen dan air dibawa sampai ke dalam sel. Dibawa oleh siapa? Darah. Darah itu ibarat mobil. Lagi bawa sembako ke rumah ibu. Nah, betapa beratnya fungsi darah. Darah ibu itu jumlahnya berapa? Pernah nimbang? Jumlah darah di dalam tubuh manusia yang beratnya 30 sama yang beratnya 30 kg sama yang beratnya 300 kg itu jumlah darahnya sama-sama 5 liter. Jadi orang yang obesitas darahnya itu akhirnya kerjanya terlalu berat karena harus mensuplai oksigen, air, asam amino dan asam lemak ke seluruh sel-sel tubuh kita. Ada mobil, ada sarana jalannya. Mulai dari jalan yang lebar namanya jalan tol sampai gang-gang sempit menuju rumah ibu. Mulai pembuluh darah yang besarnya sebesar jempol saya sampai pembuluh darah yang besarnya hanya setengah rambut kita. Bayangin coba. Dan yang paling banyak jalan tol atau gang sempit? Gang sempit. Yang paling banyak pembuluh darah yang besarnya sejempol saya atau pembuluh darah yang besarnya setengah rambut? Yang kecil-kecil. Dan kalau diukur, disambung-sambung itu pembuluh darah, panjangnya 2 kali lingkar bumi. Betapa berat dan panjangnya darah harus mengalir ke seluruh sel-sel tubuh kita. Itulah kuasa dari Allah. Ya, setiap detik oksigen harus diberikan ke semua sel. Setiap detik air harus ditransportasi ke sel. Setiap detik pula asam amino, asam lemak harus disampaikan, ditransportasi ke seluruh sel dari kepala sampai ujung kaki. Ibu pernah nggak pesan makanan lewat Gojek atau lewat GoFood? Pernah ya? Pernah nggak makanannya nggak datang? Mungkin pernah. Biasanya kalau nggak datang ada eksiden. Mungkin motor atau mobilnya itu mogok. Atau rusak di tengah jalan mogok. Atau macet sehingga
waktu sampai makanan ke rumah ibu terlambat. Bayangkan kalau darah kita rusak, pembuluh darah kita banyak yang tersumbat. Yang terjadi apa? Waktu sampai oksigen, air dan nutrisi sampai ke sel itu bisa sangat lambat atau bahkan tidak sampai sama sekali. Kalau itu di kaki, yang terjadi rasanya, dok, kok kaki saya sekarang sudah mulai sering kesemutan. Dok, kok sudah mulai sering kebas-kebas, sudah mulai sering kram. Itu menunjukkan sudah mulai banyak penyempitan, hambatan aliran darah ke kaki. Kalau penyumbatan itu terjadi di otak, dan sel-sel saraf otak itu tidak mendapatkan oksigen, air, dan nutrisi, kalau sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau terjadi tahunan, rusak, stroke, Alzheimer, Parkinson. Kalau sumbatan terjadi di jantung, serangan jantung koroner. Kalau sumbatan itu terjadi di ginjal, gagal ginjal. Awal dari sumbatan memang tidak langsung tersumbat 100%, butuh perlahan-lahan. Di saat terjadi sumbatan, otak kita ini pinter, nggak perlu diperintah. Ini sel ginjal tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup gara-gara pembuluh darah di ginjalnya ada yang tersumbat. Otak memerintahkan jantung untuk memompa lebih kencang sehingga yang terjadi tekanan darah naik. Jadi sepakat hari ini kalau ibu tekanan darahnya naik sudah dapat dipastikan ada sumbatan. Berarti yang dihilangkan, yang diobati tekanan darahnya atau sumbatannya? Sumbatannya. Fungsi dari amlodipin, kandersartan itu hanya untuk nurunin tekanan darah. Semakin tekanan darah turun, sel-sel di dalam tubuh kita yang tersumbat tadi semakin tidak mendapatkan darah. Analoginya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Ibu pernah nyiram tanaman enggak? Ibu berada di sini berdiri. Ibu nyiram tanaman, tanamannya jarak 1 meter. Ibu nyiram, air mancur ke 1 meter. Ternyata selangnya sudah kaku, sudah banyak lumut. Tekanan airnya menurun, yang harusnya 1 meter, keluarnya hanya 0,5 meter. Ibu apain? Supaya airnya bisa sampai 1 meter, biasanya ibu lakukan apa? Dipencet tekanan darah, dipencet selangnya supaya tekanannya naik. Itulah pinternya tubuh kita. Di saat ada sumbatan, otak yang memerintahkan jantung untuk naikin tekanan darah. Supaya darahnya itu bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Kok malah diturunin. Yang harusnya dihilangkan, yang harusnya disembuhkan, itu bukan tekanan darahnya diturunkan, tapi sumbatannya yang dihilangkan. Kerusakan sel darah merahnya, hemoglobinnya yang diperbaiki. Gitu loh Bu. Paham sampai di sini? Makanya kalau ibu hipertensi, pasti dokter-dokter di luar sana mengatakan tidak bisa sembuh Bu, makanya harus minum obat seumur hidup. Kita jadi sapi perah, disuruh beli obat terus. Karena amlodipin dan kandersartan fungsinya hanya untuk nurunin tekanan darah, bukan untuk menghilangkan penyumbatannya. Sampai di sini paham?